Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Maharani dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Dalam video kali ini, kita akan sama-sama membahas mengenai pengaruh dan konsep kalor dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, apa aja sih yang dapat dipengaruhi oleh kalor dan apa saja konsep perpindahan kalor tersebut? Pengaruh perpindahan kalor dalam perubahan wujud benda terbagi menjadi 6, yaitu ada mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Yang pertama yaitu mencair merupakan proses di mana benda padat menjadi cair. Contohnya seperti ketika kita mendiamkan es batu di ruang terbuka atau dalam ruangan dengan suhu yang tinggi. Yang kedua yaitu membeku, yaitu proses di mana benda cair berubah menjadi benda padat. Contohnya seperti ketika kita memasukkan air ke dalam freezer, maka air tersebut akan membeku menjadi yang sering kita sebut yaitu es batu ya teman-teman. Yang ketiga yaitu menguap, merupakan perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Seperti contohnya ketika kita merebus air, maka air tersebut akan menguap menjadi gas. Yang keempat yaitu mengembun, merupakan perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Seperti contohnya ketika kita menemui titik-titik air di atas daun ketika pagi hari. Yang kelima yaitu ada menyublim, merupakan proses perubahan benda padat menjadi gas. Contohnya seperti ketika kita membiarkan kapur di ruang terbuka, maka lambat laun kapur tersebut akan terurai dan menjadi gas kemudian habis. Yang terakhir yaitu mengkristal, merupakan perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Contohnya seperti ketika kita menjumpai bunga es di dalam freezer yang menempel di dinding-dinding freezer ya. Perpindahan kalor merupakan suatu ilmu yang memberikan gambaran kepada kita mengenai perpindahan energi yang diakibatkan dari perbedaan suhu antara benda dan juga bahan. Perpindahan energi disebut juga dengan perpindahan panas. Perpindahan panas dapat terjadi akibat dari perbedaan suhu antara dua bagian suatu benda. Perpindahan panas terjadi dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Konsep perpindahan kalor dibagi menjadi 3, yaitu konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Yang pertama yaitu konduksi, merupakan proses perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perubahan. Seperti contohnya ketika kita memanaskan sebatang logam yang ujungnya kita panaskan, kemudian ujung yang satunya akan ikut panas. Hal ini menunjukkan bahwa kalor atau panas berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang lebih rendah. Yang kedua yaitu konveksi, merupakan proses perpindahan kalor atau panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Konveksi biasa terjadi pada zat cair dan juga zat gas. Contohnya seperti ketika kita merebus air, kemudian air akan mendidih dan air yang bersuhu tinggi yang biasa berada di bawah akan bergerak naik ke atas dan air yang bersuhu rendah atau dingin akan bergerak turun. Kemudian akan terjadi perputaran secara konveksi. Yang ketiga yaitu radiasi, merupakan proses perpindahan panas tanpa zat perantara. Radiasi ini juga biasanya disertai dengan cahaya, contohnya seperti sinar atau cahaya matahari yang turun ke bumi meskipun pada ruang hampa, dan ketika tubuh kita terasa hangat di sekitar api unggun.